Dan Daniel menggunakan terminologi unclean spirit, bahwa dalam salib, dalam patung ada roh jahat atau roh kotor. Jadi Pak Pendeta Esra Soru, pokok persoalan dari Daniel Mananta ini sebenarnya adalah dia menyetujui pernyataan Ustadz Somad. Dia sependapat atau membenarkan pernyataan Ustadz Somad. Ini persoalan utamanya. Daniel Mananta sebenarnya sedang mengatakan bahwa, hai orang-orang Kristen Katolik, dalam salib Yesus, dalam patung Bunda Maria, dalam patung orang-orang kudus itu, ada roh jahatnya atau ada roh kotornya, ada unclean spirit. Itu penyembahan berhala menurut Daniel Mananta. Daniel Mananta yang memberikan pandangannya tentang salib Yesus atau patung dalam gereja dengan merujuk pada pernyataan Ustadz Somad, jelas ini tidak dibenarkan. Maka sekali lagi ketika Pendeta Esra Soru ikut menyetujui pernyataan Daniel Mananta yang jelas-jelas merujuk pada pernyataan Ustadz Somad, jelas ini semakin memperkeruh situasi dan semakin menimbulkan kontroversi. Karena ada channel-channel yang memberitakan bahwa ini loh, ada pendeta yang setuju dengan Daniel Mananta. Kita akan mendengarkan statement dari seorang pendeta, yaitu Pendeta Esra Soru, yang mengatakan bahwa ya memang ada gitu. Roh jahat itu kemungkinan ada di dalam patung. Dan dia setuju dengan pernyataan saya bahwa yang namanya roh jahat, iblis, setan ini kan suka disembah, pingin disembah. Tentu saja kalau kamu menyembah suatu berhala, suatu benda dengan berlebihan, maka roh jahat itu akan datang, akan tinggal di benda tersebut karena dia pingin disembah. Saya pribadi lebih salut dengan Pendeta Mel Atok yang dengan jelas mengatakan bahwa Katolik tidak menyembah patung. Memaksudkan untuk jangan buat patung untuk disembah, saya pikir ya memang Alkitab mengajarkan begitu, ya. Sebab di 10 hukum Allah saja ada jelas ya, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Yang dilarang itu buat patung untuk disembah. Kalau buat patung hanya aksesoris tidak masalah. Dan kelihatannya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik, yaitu mereka buat patung bukan untuk disembah. Ya. Poin yang kedua, dalam video Pak Pendeta Esra Soru, ketika ada yang bertanya, bagaimana pendapat Pak Esra Soru soal orang Katolik atau gereja Katolik yang mempunyai patung, dan penanya itu berkata bahwa dia mendengar penjelasan dari pastor Katolik yang mengatakan bahwa gereja Katolik tidak menyembah patung. Patung itu tidak untuk disembah, tetapi patung itu membantu untuk memvisualisasikan pribadi yang disembah. Pak Pendeta Esra Soru kemudian mengatakan bahwa secara eksplisit, secara teoritis, secara doktrinal, gereja Katolik tidak menyembah patung. Tetapi soal praktek, saya tidak tahu. Demikian kata Pak Pendeta. Tapi toh dalam secara eksplisit mereka mengatakan mereka tidak menyembah, ya, tidak menyembah. Soal prakteknya bagaimana saya nggak tahu, ya. Tapi secara teoritis atau secara doktrinal mereka mengatakan tidak menyembah. Di sini terkesan bahwa Pak Pendeta Esra Soru membedakan antara doktrin atau ajaran gereja Katolik dengan praktek umat Katolik. Maka dalam kesempatan ini saya mau menegaskan kepada siapa saja yang berprasangka, yang menuduh bahwa orang Katolik itu menyembah patung, jelas itu tidak benar. Gereja Katolik dalam ajaran dan juga dalam praktek tidak menyembah patung. Dalam dokumen-dokumen gereja Katolik, termasuk dalam katekismus gereja Katolik, ditegaskan bahwa patung-patung itu bukan untuk disembah. Dalam katekismus gereja Katolik nomor 2131 dikatakan, penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah satu penghormatan yang hikmat, bukan penyembahan. Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah. Jadi gereja Katolik dengan tegas mengatakan bahwa tidak menyembah gambar-gambar kudus atau patung-patung.
Gereja Katolik tidak menyembah tetapi menghormati patung-patung kudus. Apa yang dilakukan oleh umat Katolik dalam praktek itu menunjukkan pertama, atau bentuk kecintaan kepada pribadi yang digambarkan atau yang dihadirkan, yang direpresentasikan dalam patung itu. Yang kedua, gambar-gambar kudus, patung-patung kudus itu menjadi sarana bagi umat Allah untuk berdoa. Patung-patung kudus dalam gereja menjadi sarana bagi saya untuk berdoa. Saya semakin merasakan kehadiran dan kedekatan dengan Tuhan. Gambar-gambar kudus, patung-patung kudus itu menjadi sarana untuk menghantar saya kepada pribadi yang digambarkan lewat patung itu. Jadi patung-patung itu membantu umat Allah untuk memvisualisasikan Tuhan Yesus atau pribadi orang kudus yang digambarkan atau yang dihadirkan dalam patung itu. Saudara-saudari, semoga hal ini dapat dipahami oleh semuanya, karena tuduhan bahwa orang Katolik itu menyembah patung ini adalah tuduhan klasik. Saudara Daniel Mananta dan juga saudara-saudara non-Katolik perlu ketahui bahwa dalam gereja Katolik itu mengenal apa yang disebut dengan sakramen dan sakramentali. Pemberkatan gambar-gambar kudus, pemberkatan patung, dan aneka pemberkatan lainnya itu termasuk sakramentali. Maka patung-patung yang dibuat oleh para seniman, benda-benda rohani dalam gereja Katolik, sebelum digunakan sebagai sarana rohani oleh umat Allah atau oleh gereja Katolik, itu diberkati oleh romo atau pastor atau oleh uskup. Sarana-sarana rohani yang telah diberkati itu menjadi sesuatu yang suci. Kami orang-orang Katolik percaya bahwa berkat kuasa tabisan, benda-benda rohani yang telah diberkati oleh para romo, oleh uskup, tidak ada jin kafir, tidak ada unclean spirit. Menuduh bahwa patung-patung dalam gereja Katolik itu ada roh jahatnya, ada jin kafirnya, jelas itu adalah penistaan. Saya justru berpikir bahwa jangan-jangan kita manusia inilah yang ada jin kafirnya, yang ada unclean spiritnya. Karena justru dari hati manusialah timbul roh jahat, dan akhirnya muncul rasa iri hati, rasa benci terhadap agama lain dilihat sebagai saingan, suka menghakimi, dan hal-hal jahat lainnya. Poin yang keempat, dalam kesempatan ini saya juga mau mengatakan bahwa dalam setiap agama itu memiliki simbol-simbol religius, memiliki sarana rohani, memiliki bentuk ekspresi iman yang hanya diketahui dengan baik oleh agama itu atau oleh orang yang mengimaninya. Dalam gereja Katolik juga kaya sekali dengan simbol-simbol, sarana-sarana rohani, bentuk-bentuk ekspresi iman yang hanya dapat diketahui dengan baik oleh umat Katolik. Maka dalam hidup beragama yang majemuk, janganlah mudah menuduh atau menghakimi bahwa agama itu menyembah berhala, agama itu kafir, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Ketika Anda menuduh agama lain dan merasa diri paling benar, paling suci, itu justru menunjukkan kebodohan dan kekerdilan iman. Dalam konteks masyarakat majemuk, janganlah menganggap agamamu paling benar lalu menjelekkan agama orang lain. Janganlah menganggap dirimu paling suci, paling benar, paling hebat, dan bahkan kamulah yang menentukan masuk surga atau tidak. Ingatlah akan hal ini. Setan itu kalau tidak berhasil membuatmu jahat, ia akan membuat kamu merasa paling benar, paling pintar, paling suci, dan akhirnya kamu menjelekkan agama lain atau menjelekkan orang lain. Saudara-saudaraku umat Protestan dan juga umat agama lainnya, janganlah menuduh orang Katolik menyembah patung. Ekspresi iman yang diungkapkan oleh umat Katolik hanya diketahui dengan baik oleh umat Katolik sendiri karena mengimaninya. Anda yang hanya melihat dari luar jelas tidak mengetahui dengan baik ekspresi iman orang Katolik. Maka kita perlu saling menghormati, saling menghargai. Kami umat Katolik selalu diajarkan untuk menghargai, menghormati agama orang lain, dan bekerja sama dengan siapa saja yang berkehendak baik demi kesejahteraan umum atau bonum commune. Saudara-saudariku umat Katolik yang saya kasihi di mana saja berada, marilah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam gereja Katolik, meskipun sering dihina, sering dituduh.
Ketika kita mengalami semuanya itu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri telah lebih dahulu mengalami semuanya itu. Ingatlah, gereja Katolik adalah gereja induk, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas dasar para rasul dan Santo Petrus sebagai kepalanya. Gunakan rohani dalam gereja Katolik, termasuk patung-patung, agar Anda semakin bertumbuh dalam hidup doa, dalam hidup rohani. Patung-patung dalam gereja Katolik adalah sesuatu yang suci dan itu membuat kita semakin mencintai dan dicintai oleh pribadi yang dihadirkan lewat patung itu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus yang tersalib mencintaimu dan Bunda Maria mendoakan kita semua. Banggalah menjadi orang Katolik. Katolik itu keren. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam. Oke, Bapak Ibu, saya memberi sebuah pesan, tolong di subscribe channel Romo Alphonse ya. Saya tampilkan di sini, saya berikan linknya juga. Silakan didukung dan dengan itu nanti Bapak Ibu juga mendapatkan katekese-katekese dari beliau. Linknya sudah ada di live chat dan juga ini saya tampilkan gambar dari channel beliau. Itu tanggapan beliau terhadap pernyataan Ezra Soru. Nah, sekarang saya masih belum menanggapi Ezra Soru ataupun anggur merah ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu nih dari anggur merah yang jelas-jelas bertentangan dengan Ezra Soru yang mereka juga sama-sama Calvinis. Kalau di dalam diri Ezra Soru itu pelin-pelan, ragu-ragu, ya hanya asumsi saja, sehingga ya bisa dikatakan dia itu seperti ada di di antara keraguan-raguan lah, yang mana yang harus dia pegang. Karena tadi ada video yang satu dia mengatakan memang ada Tuhan memerintahkan memakai sarana patung, di sisi lain dia setuju dengan Daniel Mananta dan lain sebagainya.